Sudah cukup belum melihatnya? Sudah cukup, hah? Kita tulis diagnosa masing-masing. Hari ini kami akan menamparkan wajah kalian dari kedokteran tradisional. Hanya melihat sekilas, apa yang bisa diketahui, dan mana mungkin bisa lebih akurat dibanding dengan alat. Tunggu saja dan lihatlah. Apa sudah selesai? Sudah. Kalau begitu, aku akan mengungkapkan data diagnosisku duluan. Tubuh Zhao Ziyi tergolong sehat, hanya saja di dalam tubuhnya ada sedikit inflamasi. Jika aku tidak salah menebak, seharusnya mengalami flu ringan. Giliranmu. Diagnosisku sama denganmu, flu ringan. Sekilas ada aura hitam di antara alisnya, sepertinya tubuhnya keracunan. Bagus, bagus. Babak kali ini kita seri, mari kita mulai babak kedua. Dengan cepat, mereka berdua telah menyelesaikan babak kedua dan ketiga. Semuanya seri. Lihat, ini adalah pengobatan tradisional. Dia hanya beruntung. Babak terakhir akan menunjukkan wajah asli. Kemampuanmu tidak buruk, babak terakhir ini. Kau kenapa? Perutku sakit. Peralatan di sini sederhana, dan tua. Lebih baik segera bawa dia ke rumah sakit saja. Ini hanya usus buntu. Semuanya minggir. Aku akan melakukan akupuntur sebentar. Jangan, bawa aku ke rumah sakit. Aku tidak percaya pada pengobatan tradisional Cinamu, rasanya sakit sekali. Lin Fan, kau akan membunuhnya. Sepertinya. Sudah tidak terlalu sakit. Akan kubuatkan resep obat untukmu nanti, tunggulah beberapa hari. Dan tidak perlu ke rumah sakit untuk menyembuhkannya. Akupuntur juga bisa menyembuhkan apendisitis radang usus buntu. Kau penipu, dia baik-baik saja. Dasar bodoh, akupuntur ternyata bisa sangat berguna. Ayo, lanjutkan yang tadi. Anak ini, ada sesuatu pada dirinya. Apa yang kau lakukan? Setiap hari tidak belajar apapun. Semuanya kacau. Semuanya kacau. Sepertinya, kita gagal main putaran keempat. Kau juga tampak tidak inginkan. Aku tahu kalau kau juga kultivator. 3 hari lagi, aku tahu tempat yang mengadakan kontes sungguhan. Kira-kira, apa kau punya nyali ya? Sudah pasti, ini tujuan dia yang sesungguhnya. Tentu saja. Bagus sekali, besok, aku akan menghubungimu. Semuanya kacau, sistem macam apa ini? Mengecewakan sekali. Kau, jangan bergerak. Ada yang salah. Hari ini kau beruntung, kalau tidak, kau pasti kalah di putaran keempat. Sebagai murid di rumah sakit pengobatan tradisional Cina, kau tidak percaya pada pengobatan tradisional Cinaku, kau tidak pantas mempelajarinya. Tidak ada yang perlu dibicarakan padamu. Aku marah, tahu. Bosannya. Itu dia. Tunggu. Kau ingin apa? Sudah pasti, kau juga seorang kultivator. Aku ingin minta bantuanmu akan sesuatu. Ini bukan tempat yang tepat untuk mengatakannya. Tapi aku sangat butuh bantuanmu. Apa hubunganmu dengan Su Yizu? Naik turunnya energi internal gadis ini sama dengan Su Yizu. Sudah pasti aku tidak salah orang. Kalau kau mengikutiku, akan kuberitahu yang sebenarnya saat sampai di sana. Menarik sekali, ayo berangkat. Dia bersama Su Feifei lagi. Di dalam kedai teh ibu kota. Kumohon, tolong aku. Di Immortal Realm. Jika kau berkesempatan bertemu keturunanku, kuharap kau bisa menjaga ini. Kau pewaris sekte Divine Medicine. Tidak disangka, aku bertemu dengan hal seperti ini. Pemimpin sekte Divine Medicine saat ini adalah ayahku. Kau bilang ingin aku menyelamatkan sekte Divine Medicine, tapi kenapa kau begitu yakin kalau aku mampu melakukannya? Aku tahu semua kompetisimu dengan Su Yizu. Jadi aku percaya kalau kau pasti mampu. Gadis ini agak bodoh. Terlebih, dia punya kepercayaan dan kebanggaan diri yang unik terhadapmu. Su Yizu, dan kau. Su Yizu itu anak adopsi ayahku.
Dia pengkhianat sekte Divine Medicine-ku. Menarik sekali. Su Yizu dari klan Divine Doctors, tapi dia terus meremehkan pengobatan tradisional Cina, kenapa begitu? Dia itu penipu, sampah. Su Yizu, sebagai anak adopsi ayahku, dia punya bakat yang kuat akan kultivasi, jadi sudah tidak bagus lagi dalam kemampuan medis. Karenanya, di sekte Divine Medicine, dia tidak berambisi, tapi sekte Divine Medicine sedang naik turun dan ayah tidak pernah menghina dia. Meski ayah bilang padaku diam-diam, beberapa tahun lagi, sekte Divine Medicine akan diwariskan padanya. Sayangnya dia, Su Yizu, itu jajingan tidak berhati. Demi keegoisannya, dia mengkhianati sekte Divine Medicine-ku. Lalu dia bergabung dengan pasukan misterius dan mulai menindas serta menghina pengobatan tradisional Cina kami terus-menerus. Bukan hanya itu, Su Yizu memonopoli sepertiga industri pengobatan di seluruh ibu kota. Yang berarti, sejumlah besar obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit tapi bukan akar penyebabnya yang dibuat, dapat menjadi keuntungan yang besar. Karena inilah ayahku sangat marah kalau dia tidak sadar diri, dan si Su Yizu ini bahkan membuat pertemuan pertukaran pengobatan. Tujuannya untuk menghina sepenuhnya kemampuan pengobatan tradisional Cina, dan sekte Divine Medicine-ku di konferensi ini. Tidak, kalaupun Su Yizu berontak pada sekte Divine Medicine, sektemu itu kan punya banyak murid berbakat, jadi mana mungkin mereka ditekan. Di sekte Divine Medicine, hanya tinggal murid bernama, sisanya diambil Su Yizu. Sekarang hanya ada beberapa murid yang tersisa di sekte Divine Medicine-ku. Berarti, Su Yizu sebenarnya bisa melawan balik sebagian besar muridmu, jadi pasti ada suatu masalah di sekte Divine Medicine-mu itu. Apa kemampuan medis Su Yizu lebih baik darimu? Tidak, hanya saja. Karena ini pertukaran medis, sebuah organisasi harus bisa mengumpulkan 3 orang. Kalau begitu, aku akan membantumu akan ini. Sungguh, benarkah? Terima kasih. Tapi ada syaratnya, katakan saja apapun yang kau ingin. Harusnya ada banyak tumbuhan yang penuh dengan energi spiritual. Tumbuhan dengan energi spiritual itu sangat berharga, aku. Jangan langsung menolak, aku bisa menjaminkannya padamu. Akan kubuat kau memenangkan kompetisi ini, kalau kau kalah, aku tidak akan minta sepeser pun. Kalau kalah, tidak ada ruginya, ini kesepakatan yang baik hanya untukmu. Aku berjanji padamu, setelah pekerjaan ini selesai, 10 tumbuhan spiritual. 30. Kuharap kerjasama kita menyenangkan. Kamu begitu lembut dan lemah, tidak kusangka kalau kamu anak dokter. Oke, itu saja untuk hari ini. Agar yakin bisa menang, aku harus melakukan persiapan dulu. Kuharap, kau sungguh bisa membantuku menang. Jalanan ibu kota. Karena dalam dunia medis, kami berkompetisi harus punya sesuatu yang berguna. Jarum perak, tungku obat. Maaf, maaf. Tidak perlu minta maaf. Tapi mencuri sesuatu itu bukan kebiasaan yang baik. Omong kosong, apa yang kucuri darimu? Sial, aku mengacau. Untungnya orang ini miskin, dia tidak punya uang. Hari ini, aku akan menghancurkan satu tanganmu. Tidak, jangan, kumohon. Aku tidak bisa kehilangan tanganku. Kau tidak bekerja dengan baik di usiamu yang muda ini, tapi malah mencuri. Aku pun tidak punya pilihan. Katakan padaku, kenapa kau harus melakukannya? Anak ini punya tubuh bawaan. Kau tidak punya uang. Apa kau familiar dengan ibu kota? Aku tinggal di sini sejak kecil, dari sungai besar hingga kuda di sini, jalanan serta gang-gang yang kecil dan gelap, semuanya familiar. Bagus sekali. Kalau begitu biar kutanya, apa kau tahu di mana pasar antik tua di ibu kota ini? Tentu aku tahu, kau bertanya ke orang yang tepat. Orang luar hanya tahu 4 pasar antik utama yang canggih di ibu kota, tapi bukan itu masalahnya. Hanya orang seperti kita, yang sudah lama di sini, yang tahu kalau semua itu bohong. Barang yang sungguh bagus itu ada di pasar gelap. Bawa aku ke sana. Ini, untuk masuk ke pasar gelap, kau perlu banyak uang. Kau tidak perlu khawatir soal uang. Tidak ada password, ambil sebanyak yang kau butuhkan, aku akan menunggumu di sini. Apa kau tidak takut aku akan bawa kabur ini? Kau tidak akan berani begitu.
Aku tidak berani. Mari lihat berapa banyak yang dia punya di kartu ini, lalu ambil uangnya dan kabur hehe. Saldo akun 120 juta. Lebih dari 100 juta. Aku kembali. Sudah ku bilang, kau tidak akan berani. Aku tidak bodoh. Dengan uang 100 juta, kemana aku bisa pergi? Kau pintar, ayo pergi. Lord Tiger, Lord Ray. Oh, bukankah dia bocah yang waktu itu? Ada apa, ingin main di pasar gelap? Berhenti memanggilku bocah. Kali ini, aku datang bersama paman yang kaya. Kemari, masuklah. Ingat peraturannya. Jadi, siapa nama aslimu? Aku punya nama yang hebat, namaku Lin Su. Keluarga besar. Selamat datang. Orang ini juga kultivator dengan kekuatan internal yang sangat bagus. Tampaknya pasar gelap ini memang memiliki beberapa keterampilan. Silakan lewat sini. Pasar gelap ini tidak seperti yang kukira. Silakan ikuti saya. Saya belum tahu, apa tuan ini ingin berpartisipasi dalam lelang biasa atau lelang ahli bela diri. Tentu saja lelang antara para pejuang. Anak ini sangat familiar akan tempat ini. Sepertinya, dia juga tahu kalau ada pejuang di sini. Baik, silahkan ikuti saya. Aula bawah tanah. Pertama, mohon mendaftar dulu. Tuan, tolong tanamkan sedikit kekuatan dalam di sini. Solidification. Tidak heran dia luar biasa. Tidak disangka, Anda solidification. Di kehidupan lamaku, aku tidak pernah mendengar tempat semacam itu. Saat ini, sepertinya orang yang berjaga di sini punya latar belakang yang hebat. Lelang hari ini, kapan akan dibukanya? Kau, Tuan Zhou, apa kalian saling kenal? Tidak, kami tidak saling kenal. Anak bernama Lin Fan itu sekarang ada di pasar gelap. Aku mengerti. Anda bisa duduk di sini. Kau juga duduk. Lelangnya akan segera dimulai, jadi saya permisi. Kapan tuan muda keluarga Lin mencapai solidification? Jangan-jangan, dia ingin kembali dan balas dendam. Semuanya telah menunggu. Orang tua ini sebenarnya berada di ranah solidification. Orang yang kuat, di ranah solidification. Tunggu, apa di sebelahnya itu Tuan Muda Su? Sepertinya anak ini tidak sesederhana itu. Selamat datang, semuanya. Lelang hari ini secara resmi dimulai. Benda ini adalah jarum emas dari God of Medicine 1000 tahun lalu saat beliau muda. Yang pertama ini bagus. Jarum emas ini telah mengikuti dewa pengobatan selama ratusan tahun, dan ternutrisi akan segala jenis karunia siang dan malam, sehingga dianggap memiliki kualitas terbaik. Harga dibuka dari 70 juta. Mari mulai menawar. 80 juta, 85 juta, 90 juta, 100 juta. Ini dimenangkan Sus Pharmaceutical dan ya, jarum emas ini memiliki makna yang luar biasa bagi Anda. Sus Pharmaceutical, apa itu Suyizu? 200 juta. Apa? 200 juta. Kakak, kau tampak tidak punya uang sebanyak itu. Kan bisa saja aku punya lebih dari satu kartu. Item utama hari ini adalah obat terakhir Raja Cauldron. Sebaiknya kutunggu waktu yang tepat. Baiklah, item pertama ini dimenangkan tuan ini. Lelangnya pun berlanjut. Aura fluktuasinya kuat sekali. Hadirin, inilah item terakhir kami hari ini, obat Raja Cauldron. Asal obat Raja Cauldron ini tidak diketahui, tapi energi spiritual yang terkandung di dalamnya dapat menjaga meridian dan memperkuat dasar kultivasi. Di saat yang sama, jika memakai obat apapun saat memakai obat Raja Cauldron ini, maka obat tersebut dapat memakai 120% kekuatan medisnya. Itu dia. Obat Raja Cauldron. Ini jadi lelang obat Raja Cauldron, aku akan mendapatkannya. Setelah naik dari kehidupan lamaku, secara tidak sengaja, aku mendengar pembicaraan orang lain.
1000 tahun setelah kenaikanku, suatu hari, dunia menjadi goyah, obat Cauldron meledak ke langit lalu beterbangan dan itulah obat Raja Cauldron. Item ini, aku harus memilikinya. Item ini begitu berharga, jadi tidak hanya seharga uang semata. Karenanya, peraturan lelang terakhir ini akan berubah. Jika Anda berminat, mohon buat penawaran Anda. Harga dibuka dari 300 juta. Sebagai tambahan, Anda harus menaruh tambahannya yang serupa item untuk ditukar. Kutaruh 10% saham Longteng Group, entah apa itu cukup. Aku punya liontin giok yang dipakai para alkemis kuno. Apa 10% saham Su cukup? Kalau itu Sus Pharmaceutical, maka sudah cukup. Apa ada tawaran lain? Aku punya metode latihan yang cocok untuk kultivasi orang kuat di ranah solidification. Selama bakat orang itu tidak buruk, kau bisa membuatnya mencapai nirvana. Keheningan di acara. Apa ini sungguhan? Kau akan tahu nanti. Dasar kultivasi orang ini sudah mencapai solidification. Kalau dia punya teknik kultivasi yang bisa mencapai nirvana, maka aku dapat melepaskan diri dari belenggu solidification dan memasuki ranah nirvana. Tunggu, bagaimana kalau 20% saham Su? Maaf. Ditambah 100 Foundation Establishment Peel. 100 Foundation Establishment Peel. Masih lebih baik bisa mencapai nirvana. Jika begitu, maka obat Raja Cauldron ini dimenangkan tuan ini. Lelang ini secara resmi telah berakhir. Terima kasih, kami akan siapkan camilan, mohon ke area yang dimaksud. Tuan, silahkan ikuti saya. Pria tua ini adalah pembicara item pasar gelap, siapa nama Anda? Lin Fan. Marganya juga, Lin. Metode latihan yang Anda katakan tadi. Berikan aku pena dan kertas. Tuan Lin, silahkan. Lihatlah. Ini, metode latihan ini. Lebih dari sekedar kultivasi mencapai nirvana. Jika Anda memiliki kualifikasi yang luar biasa, kau secara alami dapat berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi fondasi Anda sudah ditetapkan. Terlalu banyak luka tersembunyi di tubuh. Nirvana sudah menjadi puncak yang bisa dicapai. Oh, Anda benar. Tapi aku bisa menyembuhkan tubuhmu, meski kau tetap tidak bisa mencapai tingkat tertinggi. Tapi bisa memanjangkan umurmu sebanyak 30 tahun dan jika beruntung, kau juga bisa mencapai puncak nirvana. Apa Anda mengatakan yang sebenarnya? Siapkan herbal yang kutulis, 10 hari lagi, aku akan menyembuhkanmu. Kalau Tuan sungguh menyembuhkan saya, dunia akan meluas dan saya akan menuntun Anda, Tuan. Kalau begitu, Tuan, bagaimana Anda bisa bertemu dengan Lin Su? Aku tidak sengaja bertemu dengannya. Sepertinya Tuan ini enggan mengatakannya. Tuan Muda Su, kali ini Anda sungguh bertemu master yang hebat. Di luar acara. Tuan Muda, lelang hari ini diambil alih oleh bocah bernama Lin Fan. Aku tahu. Lin Fan, lalu, apa yang didapatnya? Toh, pengobatan tradisional Cina akan menurun kejayaannya. Ayo, apa yang ingin kau tanyakan? Nak, apa identitasmu yang sebenarnya? Aku lebih penasaran soal dirimu daripada diriku. Jawab pertanyaanku. Ah, ini sebenarnya properti keluargaku. Sudah pasti begitu, aku penasaran. Tidak ingin, aku juga punya rahasia. Aku di sini demi kau. Kau akan dapat masalah besar. Orang yang bisa membuatku dalam masalah itu tidak ada. Kau sungguh berani berlagak ya. Lupakan, kupikir kau hanya orang kaya, tapi tidak kusangka, ternyata kau seorang kultivator juga. Karena sekarang aku terlibat, aku tidak takut untuk memberitahumu. Kakekku dari keluarga Lin Tifei. Kakekku itu Lin Tifei dari keluarga Lin. Oh, terus. Sepertinya kau sungguh tidak tahu apapun ya. Keluarga Lin dibagi menjadi keluarga utama dan parsial. Saat siang hari, keluarga parsial akan keluar untuk beraktivitas saat keluarga utama tidak beraktivitas.
Sepertinya, Lin Yantian dan lainnya itu dari keluarga parsial. Kalau begini, keluarga Lin pastilah punya suatu latar belakang. Kakekku punya 2 anak lelaki yaitu paman dan ayahku. Hanya saja, ayahku lebih berontak, dia meninggalkan keluarga Lin lebih awal, kawin lari dengan ibuku dan lahirlah aku. Ya, bisa dibilang kalau aku keturunan tidak langsung keluarga Lin. Jadi kau mengesampingkan warisan menggiurkan dan malah melakukan kejahatan. Saat ayahku masih hidup, dia bilang kalau keluarga Lin itu sedang dalam situasi yang tidak jelas, jadi aku tidak berpikir apapun, hanya jadi playboy, senang rasanya bisa bebas. Tapi aku tidak menyangka kau begitu kuat. Kalau para anak lelaki pamanku tahu ini, mereka mungkin berpikir kalau aku kembali demi mengincar pewaris mereka. Para saudaraku semuanya berada di puncak foundation, aku bahkan menduga kakak tertuaku sudah memasuki tahap awal nirvana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada tahap awal nirvana. Kau berada dalam masalah besar, kau tahu itu, bocah. Siapa yang kau panggil, bocah? Ah, sakit. Nah, akan kuberi kau 2 pilihan. Pertama, berlatih bersamaku. Aku akan membawamu ke jalan yang belum pernah kau lewati sebelumnya. Atau kedua, lanjut menjadi pencuri. Aku pilih yang kedua. Bagus sekali, karena kau pilih yang pertama, kedepannya kau akan mengikutiku terus. Apa, bukannya aku pilih yang kedua? Ku bilang, kau pilih yang pertama, berarti yang pertama. Orang ini, berbahaya, sangat berbahaya. Apa yang kau lakukan? Sudah diam saja. Tahan. Tubuh bawaan, seperti namanya, segera setelah kau melangkah ke jalur kultivasi, kau dapat langsung mencapai tubuh bawaan dan mencapai kesempurnaan pelatihan Qi yang luar biasa. Dengan bantuan 9 Heaven Stone, membangun fondasi hanya tinggal 1 langkah. Mulai sekarang, kau sudah masuk ke langkah pertama kultivasi, pada saat ini, kau harus berlatih kesempurnaan Qi. Apa ini Qi? Ini keberuntungan dewa, yang dapat membantumu berkultivasi kerana immortality. Sekarang, ikuti pelatihan untuk menguatkan Qi dalam tubuhmu. Tubuh bawaannya sangat bagus, tidak terbelenggu dalam kultivasi dan tidak perlu khawatir akan fondasi yang tidak stabil. Bagus sekali, dalam beberapa hari, kau bisa berlatih di rumah dengan pikiran yang damai. Ada yang harus kulakukan, aku akan mencarimu saat urusanku selesai. Pada akhirnya, aku berakhir di jalan ini. Setelah beberapa saat, di hotel. Selanjutnya. Sudah pasti, obat Raja Cauldron ini sudah dianugerahi kecerdasan yang lemah. Akan tambahkan api padamu. Ayah. Selesai. Obat Raja Cauldron, Wang Ding, ini punya kemampuan berkomunikasi dengan orang-orang secara langsung dengan bantuan 9 Heavens Divine Stone. Tapi jangan panggil aku, ayah. Panggil aku, Master.